Haleluya, terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih oleh karena rahmat kasih-Nya yang indah buat anak-anak Tuhan. Dan kita bersyukur dan bangga pada pagi ini dapat bersama di dalam program Devotion from Nation. Ya, dari Miri, Sarawak. Saya ingin mengkongsikan satu tema untuk kita pada pagi ini, yaitu mengenai vision. Vision adalah satu hal yang penting dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan, untuk kita fokus kepada Tuhan, dan untuk kita melihat pekerjaan Tuhan, dan untuk tetap kita melayani pada Tuhan. Saudaraku, miliki visi untuk tetap fokus dalam hidup kita pada janji-janji Tuhan. Ya saudaraku, walaupun di saat kesukaran ini, dan apabila kita melihat vision ataupun melihat visi dalam kehidupan kita, kita melangkah dengan iman dan percaya untuk melihat hal-hal yang dahsyat yang Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan. Ya, oleh itu mari kita berdoa di pagi ini, kiranya kuasa Roh Kudus bekerja, mengurapi kita, memahami isi Tuhan, isi hati Tuhan, untuk kita mengenal firman-Nya untuk devotion pada pagi ini. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur, hormat, kemuliaan bagi Engkau Kristus. Engkau baik buat kami, anugerah-Mu melimpah di pagi ini, untuk kami menikmati firman-Mu yang beri kekuatan kami. Bicaralah Roh Kudus, kami siapkan hati kami untuk pengurapan kuasa Roh-Mu. Kami bekerja, mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Saudaraku, di Amsal 29 ayat 18e mengatakan, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berarti apabila kita hilang fokus dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan, kita dapat menikmati janji Tuhan, dan kita tidak menikmati kehidupan kita. Dan kita ada visi, dan kita fokuskan kepada Tuhan, dan kita melihat janji-janji Tuhan itu menjadi satu reality dalam kehidupan kita. Dan mari kita melihat contoh. Yang pertama adalah Abraham. Saudaraku, di Kejadian 5 ayat 1 berfirman demikian, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Ya, janji Tuhan kepada Abraham, dia adalah Tuhan yang menjadi perisainya, dan upahnya sangat besar. Dan di Kejadian 15 ayat 5 pula yang mengatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Satu janji yang luar biasa, bahwa Tuhan itu sebagai perisai, dan dia memberikan upah yang besar kepada Abram. Dan juga saat dia membawa Abram melihat ke langit, melihat, saudaraku, bintang-bintang begitu banyak, dan tak dapat dihitung, saudaraku. Dan dia berjanji pada Abram bahwa dia akan memiliki keturunan yang sedemikian banyaknya. Saudaraku, bagaimana Abram melihat satu hal ini, melihat satu visi ini, melihat satu penglihatan ini menjadi satu reality dalam kehidupan dia. Ya, saudaraku, pertama, Abraham mengimani. Hal yang pertama, kita harus mengimani semua janji Tuhan. Saat Anda ada visi dalam kehidupan Anda, melihat hal yang besar dalam kehidupan Anda, untuk mendapatkan hal yang besar dalam kehidupan kita, kita harus mengimani sesuai dengan firman Tuhan, untuk kita fokus, untuk itu menjadi satu reality. Ya, bukan cuma kita hanya melihat, tetapi kita mengimani apa yang kita lihat. Dikatakan Roma 16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Kita mencontohi satu iman yang luar biasa daripada Abraham, sekalipun umur sudah lanjut, belum lagi memiliki anak-anak, saudaraku, tetapi dia mengimani janji Tuhan. Ya, hal inilah yang menjadikan Abraham sebagai bapa kita semua, memiliki sebagai bapa iman kita, karena dia mengimani segala janji Tuhan. Ya, dalam kehidupan Abraham, Tuhan memberkati dia melimpah, saudaraku, karena dia pegang pada janji Tuhan dalam kehidupan dia. Dan pertama adalah kita harus imani janji Tuhan. Hal yang kedua, saudaraku, mengenai Yusuf, ya, kita belajar dari firman Tuhan, hal yang sederhana, tetapi inilah satu reality untuk kita melihat janji Tuhan itu dalam kehidupan kita.
Di Kejadian 37 ayat 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya pada saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ini mimpi Yusuf, saudaraku. Dia mimpi hal-hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan bagi dia di depan, satu hal yang luar biasa. Saudaraku, untuk Yusuf mendapat apa yang dia mimpikan, apa yang dia lihat, saudaraku, apa yang dibisikan kepada Yusuf, bukan satu hal yang mudah. Ya, Yusuf, saudaraku, berjalan untuk bersama menggenapi apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan dia. Ya, Yusuf mengalami proses yang sungguh luar biasa untuk menjadikan satu realiti, visi dan penglihatan mimpi itu menjadi satu realiti dalam kehidupannya. Ya, saudaraku, Yusuf adalah penjaga hati Tuhan. Jadi langkah atau hal yang kedua untuk menggenapi visi mimpi yang kita lihatkan, Yusuf memiliki satu hal yang luar biasa. Dia menjaga hati Tuhan. Yusuf tidak mau kehilangan kemuliaan Tuhan. Yusuf memelihara urapan apa yang Tuhan berikan pada dia. Sebab itu Tuhan membuat dia berhasil, saudaraku. Dia menolak untuk tidak menjadikan dirinya tergoda dalam seksual, saudaraku, sehingga dia menolak dosa seks. Sebenarnya dosa seks dapat diampuni, tetapi harga sebuah kekudusan sangat bernilai bagi yang mau menggenapi ataupun mencapai rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Maka jangan main-main. Yusuf menggenapi rencana Tuhan karena dia lari daripada dosa ini. Dia tidak mau terjumus dalam dosa ini untuk menggenapkan misi, visi, dan mimpi yang dilihat dia, saudaraku, untuk menjadikan satu realiti dalam kehidupannya. Karena Galatia 5:9 mengatakan, sedikit lagi sudah menghakim-kamirkan ataupun merosakkan seluruh adonan, saudaraku. Makanya jaga kekudusan hidup kita, jaga urapan Tuhan untuk kita mencapai visi yang Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga di Kejadian 45 ayat 7 mengatakan, dia berkata pada saudara-saudaranya, sekalipun dia melalui proses yang hebat, akhirnya di Kejadian 45 ayat 7 mengatakan, makanya Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudaraku, inilah satu kehebatan yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan Yusuf, di mana Yusuf melalui proses kehidupan dia untuk melihat visi itu menjadi satu realiti dalam kehidupan Yusuf, saudaraku. Makanya apa yang harus kita perbuat daripada kita melihat visi dan kita memiliki visi dan untuk kita fokus untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Di Habakuk 2 dan 3 mengatakan, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi ia akan bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nanti kala itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertangguh. Saudaraku, yang kita buat, firman Tuhan di Habakuk 2:3 mengatakan, Tuhan mengatakan itu kepada Nabi Habakuk, tuliskanlah itu, ukirkanlah pada lolo. Berarti imani, pegang janji Tuhan itu. Saudaraku, jangan mudah putus asa, jangan kita mudah mengalah, ataupun jangan kita mudah tidak mempercayai apa yang Tuhan buat. Jadi ayat 3 mengatakan, sekalipun menanti saat itu, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nanti kala itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertangguh. Itu yang kita buat. Firman Tuhan itu, janji Tuhan itu simpan dalam hati kita sebagai imani. Lakukanlah kehidupan dengan setia untuk melihat rencana Tuhan. Kenapa orang banyak berhenti daripada bermimpi ataupun melihat visi atau percaya apa yang Tuhan janjikan, saudaraku? Yang pertama, keadaan telah berubah. Mungkin situasi begini, kita mungkin tidak dapat percaya bagaimana Tuhan memberkati saya, sedangkan keadaan ekonomi yang tidak baik.
ataupun saya kehilangan pekerjaan, bagaimana saya mendapatkan semuanya, ataupun kita mengatakan bagaimana saya dapat melayani seterusnya, sedangkan tidak boleh kemana-mana, saudaraku. Ya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Banyak saudaraku yang banyak mengeluh ataupun menyerah karena mereka melihat keadaan situasi yang berubah. Dan juga saudaraku, kita kekurangan dorongan. Kita memerlukan satu orang yang mendorong kita. Ya, kita perlu dorongan dari firman Tuhan juga untuk melihat apa yang Tuhan bisikan. Dan kita takut kegagalan. Seringkali kita merasa takut gagal untuk melakukan sesuatu. Saudaraku, jangan takut. Ya, kita percaya Tuhan menyertai. Ya, di 1 Korintus 2:9, ya, saudaraku, tetapi seperti apa tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, saat kita benar-benar mengasihi Tuhan, hidup dalam Tuhan, fokus dalam anugerah dan kasih Dia, dan kita melihat hal-hal yang dahsyat. Saudaraku, saat kita bervisi ataupun melihat sesuatu, memimpikan sesuatu, percaya Dia Tuhan akan menggenapinya sesuai dengan firman-Nya. Dia Tuhan akan menggenapi sesuai dengan isi hati Tuhan, karena Tuhan menyediakan semuanya untuk mereka yang mengasihi Dia. Dikatakan firman 1 Korintus 2:9. Dan inilah kebenaran itu, Yohanes 8:32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kamu, bermaksud kita dapat melepasi segala sesuatu. Kita dapat melangkah lebih lagi, saudaraku, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan untuk keegoan kita, bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk keangkuhan kehidupan kita. Tapi saat kita mengenal kebenaran itu memerdekakan kita melewati segala apapun halangan-halangan, saudaraku. Itulah kebenaran firman Tuhan di Yohanes 8:32. Dan juga yang terakhir, Yohanes 14:2. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu hal yang luar biasa bagi Anda dan saya dalam situasi ini. Ya, dikatakan Yohanes 14:12. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Inilah janji Tuhan untuk kita semua sebelum Dia meninggalkan kita dan naik ke bumi, saudaraku, naik ke sorga. Ya, inilah janji Tuhan untuk kita di Yohanes 14:12. Kita boleh melakukan segala hal yang luar biasa di dalam Dia Tuhan Yesus yang menyertai Anda dan saya. Makanya hari ini marilah fokus kepada Tuhan. Lihat visi dan janji Tuhan itu menjadi satu reality, saudaraku. Imani setiap janji Tuhan itu. Jaga kekudusan hidup kita. Jaga ya apa yang menjadi bahagian ya untuk kita benar-benar memiliki hati Tuhan, supaya Tuhan tetap dalam kita dan kita dalam Tuhan, saudaraku. Ya, jangan izinkan dosa yang memisahkan jurang kita dengan Tuhan. Sekalipun dosa itu boleh diampuni, untuk harga sebuah kekudusan, kemuliaan itu sangat besar, saudaraku. Makanya jangan izinkan Anda terpisah daripada kasih karunia dan anugerah Tuhan, untuk melihat janji Tuhan itu tetap setia dan amin dalam kehidupan kita. Melangkah dengan iman dan percaya, Tuhan pasti menyediakan semuanya. Dalam kesulitan tidak ada halangan sekalipun, karena kita adalah orang yang merdeka berdasarkan firman Tuhan. Apa yang Anda cita-citakan, apa yang Anda mimpi, apa yang Anda lihat itu menjadi suatu berkat dan kebaikan, itu akan terjadi apabila kita melangkah bersama dengan Kristus, yang adalah jawaban kekuatan kita, saudaraku. Terima kasih. Jangan putus asa, jangan menyerah. Anda diberkati karena Tuhan menyertai kita di pagi ini sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Saya berdoa kiranya kasih anugerah Tuhan menyertai kita, melimpahkan berkat kebaikannya untuk kita semua, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus berjalan bersama Tuhan, menikmati kemurahan-Mu. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, hamba berdoa, tidak terbatas kuasa-Mu. Di mana setiap pendengar Devotion from Nation ini, urapi setiap hati, jiwa, dan roh kami, untuk memberi kekuatan yang baru, untuk kami melihat janji-janji Tuhan diri iya dan amin dalam kehidupan kami, untuk kami mengimani setiap visi yang Tuhan berikan, untuk setiap hal yang dahsyat yang Tuhan berikan. Biarlah kami Tuhan menikmati, mengecap kebaikan Tuhan, mengecap kemurahan-Mu dalam kehidupan ini, melangkah dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Berkati para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimana berada saat ini. Hamba berdoa Tuhan,
Kiranya anugerah-Mu Tuhan, kebaikan kemurahan-Mu melimpah atas kami. Beri kekuatan, beri hati yang kuat dan teguh, memandang pada janji Tuhan, memberikan satu realiti dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Kristus. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini. Diberkatilah semuanya karena anugerah dan kasih Tuhan, kemurahan kebaikan Tuhan menyertai hidup ini sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Tuhan yang syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudaraku. Ya, kesempatan yang sederhana ini dan yang singkat ini saya percaya, ya, pegang janji Tuhan dan lihat anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan Anda dan saya. Coba kembali, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Amin.